Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024 tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bagul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada satu hal yang menjadi ciri utama yang terdapat dalam diri seorang yang membuat orang lain kagum dan mau menerimanya, yaitu kuasa. Adanya kuasa dalam diri seseorang memberinya hak sepenuhnya untuk bertindak sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Tuhan sendiri memberikan kuasa kepada kita umat manusia sejak masa penciptaan. Tuhan telah memberikan dunia dan segala isinya ini agar kita berkuasa atasnya. Demikian halnya dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan juga bagaimana siklus kepemimpinan juga tidak terlepas dari apa yang namanya kuasa. Namun ada kalanya kuasa itu disalahartikan dan disalahgunakan. Misalnya dalam nas epistel minggu ini, kita menyimak bagaimana Raja Daud menyalahgunakan kuasa yang ada padanya untuk meraih apa yang ia inginkan, meski dengan berlaku curang, hingga mengorbankan Uria pada juritnya yang paling setia itu. Hingga saat ini, kita sering menemukan sikap manusia yang menyalahgunakan kuasanya. Namun sangat berbeda dengan Tuhan Allah, sang pemilik kuasa itu. Ia selalu menyatakan kuasanya demi kebaikan umat yang telah ia jadikan itu. Sekalipun kita manusia kadang-kala merasa ada suatu hal yang sulit untuk dimengerti, namun kelak di kemudian hari, akhirnya kita sadar bahwa di balik semua itu ada hikmah yang harus kita syukuri, dan itu semua terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Demikian halnya dengan kehadiran Yesus yang menyatakan kuasa Allah
dalam setiap pekerjaannya, hingga akhirnya ada begitu banyak orang yang selalu rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka melihat bahwa Yesus berbeda dengan para imam, para guru yang mengajar mereka, bahkan berbeda dari nabi terdahulu. Mereka melihat bahwa Yesus penuh dengan kuasa Allah. Dari hari ke hari, para orang banyak berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Yesus. Demikian halnya dalam perikop ini dikisahkan bahwa Yesus menepi berangkat ke seberang Danau Galilea untuk beristirahat di sana. Tetapi orang banyak itu tetap mengikutinya. Oleh karena itu, sekalipun Yesus telah lelah dan butuh istirahat, namun ia tetap memberikan pengajaran kepada orang banyak itu. Jemaat yang terkasih, saat Yesus melihat orang yang begitu banyak itu, ia pun bertanya kepada muridnya Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Kebetulan Filipus seorang yang berasal dari Betsaida, yang tahu seluk-beluk daerah di mana mereka sedang berada pada saat itu. Pertanyaan Yesus itu adalah pertanyaan retoris yang ingin menguji pengenalan Filipus terhadap Yesus yang sudah sekian lama dikenalnya. Tuhan Yesus ingin tahu seberapa dalamnya pengenalan Filipus terhadap dirinya. Dan ternyata Filipus memberikan jawaban dengan mengandalkan logika. Ia berkata, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Adapun jawaban Filipus sangat masuk akal. Perhitungan matematisnya sangat akurat. 200 dinar memang setara dengan gaji seseorang lebih dari 6 bulan. Dan seandainya pun itu ada, namun tidak akan cukup walau masing-masing sepotong roti yang kecil saja. Lalu tak lama kemudian Andreas, murid Yesus, saudara Simon Petrus, juga merespon dengan menyampaikan sebuah info bahwa di antara orang banyak itu ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Andreas menyampaikan sebuah info yang diharapkan menjadi sebuah solusi. Namun dari satu sisi, ia meragukan apa yang ia sampaikan itu. Adapun alasan keraguannya adalah berdasarkan logika. Yang pertama, roti itu terbuat dari jelai, bukan dari gandum. Di sini disebut dalam bahasa Yunani artos kritinos. Biasanya jelai adalah makanan bagi orang miskin. Bahkan roti jelai juga kadang diberikan kepada hewan. Di samping itu, ikan yang dibawa anak kecil itu adalah ikan kering yang berukuran kecil. Dalam bahasa Yunani, kata ikan di sini menggunakan kata osparia. Hal itu menunjukkan bahwa ikan itu begitu kecil, yang jumlahnya juga 2 ekor. Dari bekal yang dibawa anak kecil itu dapat dipastikan bahwa dia adalah anak orang miskin. Itulah alasannya mengapa Andreas mengatakan, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 5 roti jelai dan 2 ikan kering dan kecil. Jemaat yang terkasih, secara logika apa yang disampaikan oleh Filipus dan Andreas adalah hal yang sangat tepat. Karena memang demikianlah adanya. Tidak ada yang salah dengan pendapat mereka jika dilihat dari sisi kalkulasi matematis. Mungkin jika kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian, bisa saja kita sudah langsung pusing 7 keliling. Bayangkan saja ketika di suatu pesta tiba-tiba tamu yang datang di luar prediksi. Pasti tuan rumah akan gelabakan, bingung mencari solusinya. Namun, saudara yang terkasih, sekalipun Filipus dan Andreas telah memberikan solusi matematis yang paling terbaik, ternyata itu bukan solusi yang paling tepat. Menyerah tanpa syarat bukan jawaban yang paling tepat. Sekalipun logika dan hitung-hitungan matematis diperlukan, namun kita tidak hidup mengandalkan hal itu, melainkan orang benar hidup oleh karena iman. Tuhan Yesus sungguh mengetahui apa yang dibutuhkan oleh orang banyak itu, dan Dia juga tahu
bagaimana kekhawatiran para murid dalam menghadapi situasi yang sulit itu. Dan di tengah situasi itulah Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, bahwa Ia sanggup memenuhi kebutuhan umatnya. Jemaat Tuhan, yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus di sini adalah menyuruh para murid untuk mengatur posisi duduk orang banyak itu secara tertib. Ibarat domba yang dibaringkan di padang yang berumput hijau, demikianlah orang banyak itu yang berjumlah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak kecil. Dan bisa saja jika dikalkulasi mencapai total keseluruhan 10 sampai 15.000 orang. Tuhan Yesus menghendaki agar orang banyak itu duduk tertib menantikan petunjuk selanjutnya. Jemaat Tuhan, di sini kita dapat memaknai bahwa duduk tenang di hadapan Tuhan adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap orang di saat ia menghadapi suatu pergumulan. Sekalipun beban hidup itu begitu berat, namun jangan khawatir, duduk tenang dan dengarkan suara Tuhan yang akan berbicara kepadamu. Hal yang kedua adalah Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan itu, lalu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ lewat para muridnya. Pada saat itu para murid menjadi seperti distributor karya Allah bagi orang banyak lewat 5 roti dan 2 ikan. Para murid itu ibarat distributor yang jujur dan terpercaya. Orang banyak itu juga adalah orang banyak yang jujur, yang mau menerima apa yang diberikan kepada mereka juga dengan jujur. Tidak ada yang membawa kantongan plastik, seperti kebiasaan orang di saat pesta yang mengambil jatah lebih untuk makan malam bersama keluarganya. Tetapi para orang banyak itu belajar untuk mencukupkan dirinya lewat tuntunan para murid sang distributor yang handal dan jujur itu. Lalu dikatakan dalam perikop ini, setelah mereka semua selesai makan, Yesus memerintahkan para murid untuk mengumpulkan potongan roti yang lebih supaya tidak terbuang. Artinya mereka diajak untuk mensyukuri berkat Tuhan agar tidak menyia-nyiakannya begitu saja, sebab pasti masih ada orang yang membutuhkannya. Dan ternyata setelah mereka kumpulkan, terdapat sisa 12 bakul. Sungguh luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 bakul. Sesuatu hal yang mustahil, namun terjadi saat itu. Suatu mujizat yang telah Tuhan nyatakan. Lalu atas semua itu, maka orang banyak yang berkumpul di situ menjadi heran dan berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Bahkan mereka berencana menjadikan Yesus sebagai raja atas mereka. Tetapi Yesus menyingkir dari mereka karena Ia tahu waktunya belum tepat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang percaya setelah melihat, namun hanya sedikit orang yang percaya walau tidak melihat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang berbahagia ialah orang yang percaya walau ia tidak melihat. Kiranya kita adalah bagian dari orang-orang itu yang percaya sekalipun tidak melihat. Ada begitu banyak pekerjaan Allah yang tak dapat kita lihat secara langsung, secara kasat mata, mulai dari napas hidup, penyertaan Tuhan, dan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tetapi justru kita sering melupakannya, dan akibatnya kita lupa untuk bersyukur. Sekalipun kita tidak selalu melihat mujizat di depan mata, namun tetaplah percaya pada Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa yang tak terbatas itu. Saudara terkasih, ketahui dan percayalah akan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup memenuhi segala kebutuhan. Sekalipun di saat yang tidak nyaman, namun kuasa Yesus sanggup mengubah segalanya menjadi keadaan yang sungguh nyaman. Sumber segala berkat hanyalah Tuhan semata, dan semuanya tergantung pada Tuhan saja.
Lihatlah bagaimana 5 roti dan 2 ikan di tangan anak kecil tidak mengubahkan apa-apa. Namun di tangan Tuhan, sesuatu yang begitu kecil dan meragukan itu ternyata mampu mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh orang banyak. Saudara terkasih, hidup ini tidak tergantung pada tangan dan kemampuan kita, namun tergantung di tangan Allah. Manusia sering mengandalkan logika, namun ternyata iman percaya mampu mengatasi segala logika berpikir manusia. Apa yang mustahil bagi kita ternyata sungguh sangat mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, mari datang pada Yesus. Serahkan hidupmu hanya kepada-Nya saja, sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan, Sang Raja dan Juru Selamat hidup kita. Dia yang berkuasa, sanggup memenuhi segala yang kau butuhkan, hingga engkau merasa cukup dan bersyukur atas segala yang telah Ia berikan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bimbinglah kami dalam Roh-Mu yang kudus untuk selalu berserah dan menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu saja, meyakini bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu mengerti dan mengetahui dan memberikan segala apa yang kami butuhkan lebih dari yang kami pikirkan. Amin.